Baik Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat serta nikmatnya berupa kesehatan sehingga kita dapat berkumpul dalam acara diseminasi budaya positif yang nanti akan disampaikan oleh teman kita Bapak Nur Hadi SPD dan Ibu Dewi Laminasari SPD. Lupa setelah kita berikan salam kita kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di hari akhir nanti. Mengawali acara pada siang hari ini, mari kita buka acara ini dengan bacaan basmalah bersama-sama dengan harapan acara ini dapat berjalan lancar dan memberikan pengaruh yang positif kepada kita. Kita buka acara dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara berikutnya, mari kita nyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh teman kita. Hadirin dimohon berdiri. Ada yang bertugas, saya persilakan. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Menuju acara yang berikutnya, itu sambutan dari Kepala Sekolah kepada Bapak Aspiranto SPD, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in.
selaku pimpinan wilayah di SD Negeri 2 Timorrejo sangat bangga sekali. Mengapa? Karena khususnya di SD kita, SD Negeri 2 Timorrejo ini sudah bermunculan, ya, mudah-mudahan untuk bulan-bulan yang datang, kalau sudah memasuki bulan November, Desember dan sebagainya, hujannya mulai datang, insya Allah nanti akan tumbuh muncul yaitu guru penggerak yang lain selain yang sudah menjadi guru penggerak. Jadi seperti yang kelas 4 yang satunya ini juga nanti mudah-mudahan kalau hujannya sudah turun, tanahnya ya basah, nanti akan tumbuh, akan muncul, dan mungkin yang lainnya. Dan ini mungkin sebagai apa ya, sebagai anjuran dari pemerintah atau mungkin harus diwajibkan, kita belum tahu. Entah berapa tahun lagi kalau memang itu sudah dipandang itu perlu, mungkin semuanya akan harus sebagai guru penggerak, seperti itu. Yang mudah-mudahan saja kita tidak boleh putus asa. Kalau toh nanti ada kesempatan, kita laksanakan. Ya, katanya raihlah cita-citamu setinggi langit, ya. Dan mudah-mudahan yang sudah menjadi guru penggerak sampai saat ini mudah-mudahan selalu diberi istiqomah, diberi kekuatan, dan mudah-mudahan ini membuat kita menjadikan berkah nanti di kedepannya. Amin amin ya rabbal alamin. Dan tidak lupa ini ya, mudah-mudahan saja teman kita yang sekarang sakit ini bukan karena guru penggerak, ya, bukan karena guru penggerak terus kesel, payah dan sebagainya, tidak. Ya memang dari orangnya mungkin untuk menjaga, merawat diri kurang, ya. Makanya mungkin juga kurang teratur dan sebagainya. Dan untuk bapak ibu yang sudah masuk ini dan untuk kelanjutannya ini baiklah menjaga, merawat diri. Jadi jangan seperti anak-anak kita di SD harus lali, ya, maem, lali istirahat. Kalau dolanan enak lali. Dan untuk bapak ibu juga begitu, kalau sudah ngatur bentok ya harus disediakan, paling tidak di sebelahnya itu ada camilan, ya, biar kita tidak kosong. Ya memang kalau 1 hari 2 hari tidak terasa, tapi kalau sudah berhari-hari adanya tidak teratur, ya seperti itu mungkin. Dan yang terakhir kami mengucapkan terima kasih sekali lagi, dan mudah-mudahan dengan adanya guru penggerak yang ada di SDN 2 Timorrejo ini, kalau dibanding 1 kecamatan mungkin yang paling banyak di SD kita untuk guru penggeraknya. Insya Allah seperti itu. PP-nya sampai 2, terus fasilnya 1, mau 2, ya ini masih proses, ya. Ketularan, ya. Tidak apa-apa Bu Sela. Nah, ketularan mati, nah, kita berarti, ya berarti apa itu? Plus thinking, ya. Plus thinking, bukan positif thinking, tapi plus thinking. Dan yang terakhir, dengan adanya guru penggerak sampai ke fasil ini,
memohon kepada Bapak Ibu yang sudah masuk ke GP, privasi dan sebagainya, ini yang seperti kita laksanakan di Culik itu semua cakaran komen itu yang banyak itu bingung ngatur waktu. Ya, maka dari itu dari Bapak Ibu yang sudah masuk, nah misalnya ya di televisi bisa tapi harus bisa memilih ya, memilih mana itu yang kewajiban dan ini harus ditinggalkan dan sebagainya. Dan kemarin sudah disampaikan oleh Pak Sabtu itu Mas FND atau siapa itu Ojo PND sudah dulu berat diberi tugas, mohon maaf masih ada tugas dari pemburu bergerak. Nah, akhirnya nanti yang berkewajiban, maksudnya yang wajib di sekolahnya itu bisa berkendara. Maka dari itu saya pesan ini mudah-mudahan kita tetap eksis, tetap melaksanakan kegiatan belajar sekolah itu secara maksimal. Dan yang paling terakhir, marilah kita tujukan pada teman kita yang masih sakit, mudah-mudahan segera diberi kesehatan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Terima kasih. Mungkin ini arahan atau bagaimana dari saya, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya sampaikan terima kasih kepada Bapak Suyanto untuk sambutannya. Acara berikutnya yakni doa kepada Bapak Sultan Haji. Saya persilahkan untuk memimpin doa pada siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan sami'an wa masidan. Ya Rabbana alhamdu kama yanbaghi li jalali sultani. Allahumma inna salaman fid dini wa ziyadatan fil ilmi wa rahmatan bana wa rahmatan qabl. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk berikutnya kita akan memasuki acara ini. Nanti waktu dan tempat saya persilakan langsung kepada Bapak Ibu pemateri. Untuk acara pembuka pada siang hari ini saya cukupkan. Mohon maaf jika ada salah kata yang saya ucapkan dan terima kasih untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, ada yang sudah selesai, maka kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, kami di sini akan menyampaikan materi yang telah kami pelajari selama mengikuti guru penggerak, khususnya di modul 1.4, yaitu tentang budaya positif. Baik Bapak Ibu, bagaimana kabarnya? Baik. Sedang apa kita di sini? Oke, kalau saya bertanya sedang apa kita di sini? Bersenang-senang. Itu Bapak Ibu ya. Oke. Sedang apa kita di sini? Bersenang-senang. Oke, jadi ininya bergelombang Bapak Ibu ya. Bukannya seperti ini. Oke, kita ulangi. Sedang apa kita di sini? Bersenang-senang. Oke, kita di sini bersenang-senang. Kita berbagi
tidak tahu. Di sini kita semua belajar berbagi pengalaman. Yaitu tentang budaya positif. Budaya positif adalah perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Jadi ini adalah sebuah perwujudan, bisa sebuah kegiatan ataupun program yang dilaksanakan di mana itu memiliki atau ada keyakinan yang disepakati atau diyakini oleh seluruh anggota sekolah. Nah, budaya positif di sini ada 6. Yang pertama disiplin positif, berikutnya nilai-nilai kebajikan, motivasi perilaku manusia, keyakinan kelas, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, dan segitiga institusi. Nah, karena kami berkolaborasi dengan Pak Nur, maka untuk Pak Nur nantinya akan menyampaikan materi posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, dan juga segitiga restitusi. Nah, coba Bapak Ibu, kita perhatikan 3 pernyataan di depan. Mari kita baca. Yang pertama, guru mengontrol murid. Yang kedua, semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Dan yang ketiga, kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Apakah 3 pernyataan ini menurut Bapak Ibu benar? Benar atau salah Bapak Ibu? Bahwa guru ini dapat mengontrol murid. Oke, ada yang benar, ada yang salah. Baik, Pak Yayan tadi mengatakan benar. Pendapat Pak Yayan, guru dapat mengontrol murid adalah benar. Coba sampaikan Pak Yayan, menurut Pak Yayan seperti apa? Terima kasih. Menurut saya, kenapa kalau guru bisa mengontrol murid? Karena setiap hari saat pembelajaran, kalau kita selalu mengamati tindakan atau gerak siswa, otomatis dengan sendirinya, apalagi kalau kita bisa sedekat seperti orang tua yang ada di rumah, tapi dekat kita terapkan di dalam kelas, otomatis nanti guru tersebut bisa mengontrol tindakan murid yang kurang baik atau gimana. Baik, terima kasih. Pendapat dari Pak Yayan bahwa guru ini bisa mengontrol karena kita setiap hari bisa melihat tingkah laku anak. Jadi mungkin jika ada tingkah laku anak yang kurang tepat, maka kita bisa meluruskan kembali seperti itu. Tadi saya mendengar ada yang tidak sepakat atau ini pernyataannya salah. Coba Bu Sari. Oke, terima kasih. Jadi situ ada pernyataan guru mengontrol murid. Mungkin selama ini kita menganggap kita sebagai guru bisa mengontrol murid, kita bisa ngatur murid kita mau diapakan, mau dijadikan apa. Tapi ternyata bahwa setiap murid itu punya kodratnya masing-masing. Kita tidak bisa memaksa murid untuk harus jangan jauh-jauh untuk pembelajaran aja. Kalau kita melaksanakan pembelajaran klasikal itu tidak akan efektif. Yang efektif adalah pembelajaran diferensiasi, seperti itu kan. Kita mengikuti seperti apa gaya belajar murid kita, seperti apa kesiapannya. Contohnya saja di sekolah kita ada Yorda, gitu ya. Yorda itu saya itu nggak bisa mengarahkan Yorda. Jangankan mengontrol ya, mengarahkan saja sulit karena saya belum mengenali Yorda ini seperti apa. Mungkin kalau guru kelasnya sudah mampu, tapi bukan mengontrol, hanya mengarahkan dia ini harusnya gimana, belajarnya seperti apa. Mungkin seperti itu. Terima kasih. Iya, jadi ada 2 pendapat, yaitu sepakat dan tidak sepakat. Baiklah, kita lanjutkan. Nah, ternyata ketiga pernyataan ini adalah tidak benar Bapak Ibu. Menurut teori kontrol, benar yang disampaikan Bu Sari tadi bahwa kita ini tidak bisa mengontrol anak.
murid sendiri yang bisa mengontrol anak untuk melakukan sesuatu hal, itu adalah mereka. Kita hanya bisa mengarahkan seperti yang disampaikan Bu Sari tadi benar, sehingga kita tidak bisa mengkondisikan oh si anak ini harus patuh nih terhadap saya, seperti itu sebenarnya tidak bisa. Mungkin secara bayangan sepertinya bisa, oh kalau saya menginginkan anak ini untuk tertib maka saya harus seperti ini, mungkin seperti itu bisa, tapi pada kodratnya sebenarnya kita tidak bisa melakukan hal seperti itu. Nah, inilah jadi siapa yang sesungguhnya memiliki kontrol. Menurut teori stimulus respon, bahwa semua orang melihat hal yang sama. Namun pada teori kontrol, setiap orang ini memiliki pandangan yang berbeda. Sama dengan anak-anak. Anak-anak ini juga memiliki pandangan yang berbeda. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain. Pada teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Jadi itu tadi. Maka yang bisa mengontrol orang lain ya mereka sendiri, atau yang bisa mengontrol diri kita ya hanya diri kita sendiri. Nah, sekarang disiplin positif. Disiplin berasal dari bahasa Latin yaitu disiplina, yang artinya adalah belajar. Mungkin selama ini kita, saya, jenengan semuanya, yang terlintas di pikiran kita ketika mendengar kata disiplin itu apa Bapak Ibu? Patuh, berangkat tepat waktu, tidak terlambat, memakai seragam sesuai ketentuan dan sebagainya. Sebuah kepatuhan seperti itu ya. Ternyata disiplin yaitu bukan sebuah kepatuhan, tetapi kemampuan untuk memerintah diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa pengaruh dari luar. Nah, ini tadi, atau bisa kita sebut dengan motivasi intrinsik, di mana anak-anak ini memiliki disiplin diri yang kuat, memiliki motivasi yang kuat yang berasal dari dalam diri, bukan dari luar diri anak tersebut. Inilah yang disebut yang disebut dengan disiplin positif. Berikutnya adalah nilai kebajikan universal. Nilai kebajikan itu adalah sifat positif yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai itu bersifat universal, tidak memandang bahasa, suku bangsa apa, agamanya apa, maupun latar belakangnya. Jadi nilai-nilai ini bersifat universal. Di kurikulum Merdeka ini kita tahu bahwa penanaman karakter sangatlah diperlukan pada pembelajaran. Seperti karakter-karakter yang tertanam atau yang tertuang pada profil pelajar Pancasila. Nah, inilah profil pelajar Pancasila Bapak Ibu. Ada berapa dimensi? Ada 6. Ada berapa kali? Ada 6. Apa yang pertama kali? Oke. Tadi baik saya mendengar. Bisa diulang. Yang pertama. Pelajar Pancasila yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Oke. Yang kedua. Yang kedua, kita berkebinekaan global. Yang ketiga, menciptakan murid yang bisa mandiri, kemudian mengkondisikan siswa untuk bergotong royong. Ya, selanjutnya. Siapa lagi? Terima kasih. Jadi tadi sudah disebutkan ada 4, terus sekarang kurang 2, yaitu bernalar kritis, dan yang terakhir kreatif. Itu adalah komponen dari pelajaran Pancasila. Terima kasih. Luar biasa. Jadi benar ada 6 dimensi profil pelajar Pancasila, di mana 6-6-nya ini haruslah dapat kita tanamkan kepada diri anak.
melihat tadi mungkin ketika kita keluar ruangan kita lupa tadi itu apa saja. Kalau kita nyanyikan, insya Allah kita akan lebih ingat. Biasanya begitu. Kalau kita menghafal tulisan saja kita nggak ingat. Tapi kalau dibacanya, coba apa namanya? Jadi ini lagunya adalah lagu Beca. Perilaku manusia. Yang pertama, seseorang itu berperilaku karena ingin menghindari atau untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan. Contoh nih, saya pernah bertanya kepada Faris, kebetulan murid saya kelas 5B. Waktu upacara dia memakai seragam lengkap, topi, dasi, kaos kaki, lengkap semuanya sesuai peraturan. Udah saya tanya, Faris, kamu pakai seragam lengkap, kenapa? Dan Faris jawab, ini bu, tidak PP, sarong, katanya gitu. Nah, artinya Faris ini melakukan atau berperilaku ini menghindari hukuman supaya tidak dihukum, supaya tidak dijemur. Maka perilaku ini atau motivasinya adalah motivasi eksternal, motivasi yang berasal dari dalam dari luar diri anak. Kemudian motivasi yang kedua yaitu untuk mendapatkan imbalan. Jadi seseorang berperilaku karena mengharapkan suatu imbalan. Pernah juga ini kami terapkan kepada Andika. Mungkin kita tahu ya Andika yang memiliki kemampuan membacanya kurang. Nah, pada suatu pembelajaran di situ, Andika saya ajak duduk bersama saya di depan. Saya sediakan buku membaca permulaan. Kemudian saya seperti ini. Andika, kamu nanti kalau bisa membaca satu halaman ini dengan lancar akan dikasih pensil. Tenang bu, iya. Dan dia membaca, sukses. Oke, luar biasa. Saya cincin waktu itu. Besoknya lagi dia saya ajar lagi membaca karena dia memang membaca yang saya tekankan di situ supaya ada peningkatan lah dari yang tidak bisa menjadi bisa. Jadi kegiatannya hanya membaca, menulis seperti itu. Nah, ketika saya ajak duduk di depan lagi, kemudian belum saya berbicara, dia sudah menanyakan, aku kok lagi iso moco itu pensil neh bu. Seperti itu yang ditanyakan.
pasti berasal dari luar, dari penghargaan itu tadi. Dan yang ketiga adalah teori motivasi untuk menghargai diri sendiri. Inilah yang disebut dengan motivasi internal. Contoh, kita mungkin masih ingat Bapak Ibu ya, ketika COVID. Saya ingat kok di belakang nih. Cepat terintip Pak. Ketika COVID, kita memakai masker. Semuanya memakai masker. Tujuannya apa Bapak Ibu kok kita memakai masker? Supaya tidak terkena virus. Benar Pak ya? Ketika kita sadar kita memakai maskernya adalah untuk keselamatan, untuk kesehatan, maka tanpa dipaksa pun kita akan langsung memakai masker karena kita tahu nilai kebajikannya adalah kesehatan. Kita meyakini bahwa kalau kita memakai masker maka kita akan sehat. Maka tanpa disuruh pun kita bisa memakai masker. Itulah yang disebut dengan motivasi internal atau motivasi yang berasal dari diri sendiri. Nah, berikutnya ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman ini ada bermacam-macam Bapak Ibu. Hukuman berupa verbal, ucapan, hukuman berupa fisik, berarti suatu tindakan yang terlihat, atau bahasa tubuh. Contoh yang berupa verbal, kamu ini datang terlambat, seperti itu. Jadi biasanya disampaikan yang berupa verbal ya, jadi disampaikan dengan nada tinggi, menghardik ataupun melabel anak tertentu. Kowe iki. Seperti itu hukuman berupa verbal. Kalau hukuman berupa fisik, ayo kamu terlambat, muter ini, telu. Rame saja saras itu, bunyi halaman kelima, pernah Bapak Ibu? Oh iya. Pernah Pak Ali? Iya. Saya baca sudah. Oke. Bukan karena Baik. tindakannya, tetapi biar anak tidak seperti Tapi sebenarnya ada hal lain Pak Ari yang bisa dilakukan untuk sehat ya Pak Ari ya. biar kondisi. Ya, kemudian hukuman yang ketiga itu adalah berupa bahasa tubuh. Pernah nggak tanpa sadar kita kadang melotot kalau marah, tanpa bersikap, tanpa mengucapkan kata-kata kita melotot. Maka itu bisa menjadi sebuah hukuman. Karena hukuman ini Bapak Ibu diberikan dan orang lain yang menerima ini menjadi tidak nyaman. Itu adalah hukuman. Maka kita pelan-pelan ya bersama-sama kita bergeser. Kita tinggalkan hukuman itu Bapak Ibu ya. Kemudian Bu, sebelum lanjut ada pertanyaan dari Bu. apa Pak? Terima kasih. Kalau tadi ada hukuman yang bersifat verbal, fisik, dan anggota tubuh, bahasa tubuh. Terus kalau ada mungkin biasanya itu kadang terjadi itu hukuman didenda, bayar 500, bayar 1000, itu termasuk hukuman gimana? Masuk fisik ya apa ya? Untuk hukuman apa masih ada Pak? Ada. Apa masih ada hukuman tidak uang itu Pak? Ada. Anak-anak sendiri yang buat. Oke, kita beri pengarahan kepada anak-anak bahwa hukuman tidak boleh diberikan dalam bentuk apapun. Ya. Iya, semuanya tidak boleh. Hukuman bentuk apapun tidak boleh kita berikan. Dan itu tadi masuk kategori mana? Masuk kategori hukuman. Tidak tahu kalau hukuman itu apa ya Pak? Maka kita tinggalkan hukuman. Kemudian konsekuensi. Kalau konsekuensi ini anak-anak sudah tahu. Jika saya melakukan A, maka konsekuensinya B. Di sini sudah bersifat tahu sama tahu. Jadi guru tahu, siswa juga tahu. Anak-anak kalau berpisahkan, membuang sampah di tempat sampah, membuang sampah sembarangan, maka konsekuensinya anak-anak harus mengambil sendiri
sudah tahu apa yang harus dilakukan ketika dia melakukan sebuah pelanggaran. Nah, berikutnya adalah restitusi. Nah, restitusi ini adalah sebuah dialog yang dilakukan antara guru dan siswa. Guru ini akan membimbing anak, akan melakukan sebuah percakapan untuk anak-anak dapat menyadari kesalahannya. Kemudian anak dapat menemukan sendiri solusi dari permasalahan yang dialami. Untuk lebih lanjutnya tentang restitusi nanti bersama Pak Nur Khairi. Berikutnya Pak Nur. Nah, coba Bapak Ibu, ada apa pernyataan? Lari mengelilingi lapangan karena terlambat hadir, hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Yang kedua, membersihkan coretan yang dibuat di papan tulis. Konsekuensi. Apa lagi? Konsekuensi. Yang ketiga, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Dan yang keempat, berdiri di depan kelas dengan satu kaki karena tidak bisa menjawab pertanyaan guru. Hukuman. Coba kita lihat. Jeng. Oh, oke, benar. Jadi benar Bapak Ibu. Jadi benar. Nah, yang berikutnya adalah keyakinan kelas. Mengapa kok keyakinan? Kok bukan peraturan? Oh, selama ini yang kita tahu adalah peraturan. Ya, kenapa kok bukan keyakinan? Seperti tadi, ketika kita memakai masker, maka nilai yang kita yakini adalah kesehatan. Dengan kita meyakini ada nilai kebajikan yaitu kesehatan, maka diri kita akan termotivasi akan melakukan tindakan itu tanpa disuruh. Maka diharapkan dengan diadakannya sebuah atau dibentuknya keyakinan kelas, anak-anak ini memiliki motivasi intrinsik untuk melaksanakan apa yang sudah menjadi keyakinan ini. Dan keyakinan ini disepakati oleh seluruh kelas, bukan hanya murid tapi guru dan juga murid. Maka disinilah kenapa kok kita lebih membentuk keyakinan kelas, bukan peraturan seperti itu. Nah, menurut dosen, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau intrinsik. Seseorang akan lebih bersemangat menjalankan keyakinannya daripada sekedar mengikuti peraturan. Lanjut Pak Dor. Nah, jadi pembentukan keyakinan kelas ada beberapa langkah. Yang pertama, semua warga kelas hendaknya berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak, berupa pernyataan universal, dibuat dalam bentuk kalimat positif, dan hendaknya ditinjau ulang secara berkala. Nah, inilah mari saya membuat keyakinan kelas di kelas 5B. Dan inilah referensi Bapak Ibu yang membuat keyakinan kelas. Kita menjelaskan kepada anak-anak bahwa anak-anak boleh berpendapat tentang peraturan apa atau keyakinan kelas apa yang disepakati. Kemudian kita membagikan sticky note untuk anak-anak menuliskan satu keyakinan yang diinginkan anak-anak. Selanjutnya anak menempelkan di papan tulis. Dan setelah itu nantinya materi kalimatnya bermacam-macam Bapak Ibu. Ada yang gak boleh manggil nama orang tua, jangan membuang sampah sembarangan. Maka kalimat-kalimat yang negatif itu kita pandu untuk mengubahnya menjadi kalimat positif. Seperti itu. Banyak nanti kita kelompokkan, kadang kan kelompoknya sama, misal kebersihan, jadi kita ambil salah satu saja. Nah, setelah itu semua sudah dikelompokkan, sudah kita ubah menjadi kalimat yang positif. Selanjutnya kita identifikasi nilai kebajikan yang ada di setiap keyakinan
tersebut, seperti membuang sampah di tempat sampah. Itu adalah kebajikannya apa Bapak Ibu? Kebersihan. Maka ketika anak-anak meyakini bahwa ada nilai kebersihan di situ, diharapkan anak-anak dapat melaksanakan keyakinan kelas yang telah disepakati. Dan inilah hasil dari tulisan anak-anak. Berikutnya ada kalimat yang sudah diubah menjadi kalimat positif, dan juga ada nilai-nilai kebajikan dari setiap keyakinan. Kemudian anak-anak sendiri yang menuliskan pada kertas besar dan menempelkannya di kelas supaya dapat dilihat oleh teman-temannya. Nanti kita mulai. Oke, kita akan mempraktekkan Bapak Ibu. Kita praktek membuat keyakinan kelas, ya. Saya akan membagikan sticky note per orang. Nanti Bapak Ibu menuliskan satu peraturan, ya, satu peraturan yang diinginkan. Kalimatnya menggunakan bahasa anak-anak Bapak Ibu, ya. Yang ingin satu saja Bapak Ibu. Yang sudah selesai menulis boleh langsung menempel, ya. Siap, nempel di papan tulis. Bu izin mau ambil pulpen. Saya gak bisa nulis. Oke, yang sudah bisa langsung. Boleh kasih nama. Ya, kita buat kalimatnya seperti anak-anak Bapak Ibu, ya. Nah, setelah peraturan ini disampaikan oleh anak-anak, masing-masing sudah berpendapat menyampaikan keinginannya untuk kelas-kelas seperti apa, maka kita akan mengubahnya menjadi kalimat yang positif. Nah, di sini banyak Bapak Ibu. Saya ambil ini. Tidak ada namanya, saya bacakan. Tidak boleh memanggil nama orang tua. Tidak boleh, ini adalah kalimat yang negatif. Bagaimana kalau kalimat ini kita positifkan? Tidak boleh memanggil teman dengan nama orang tua. Berarti positifnya sesuai nama. memanggil teman sesuai namanya. Maka kita tuliskan di sini Bapak Ibu, memanggil teman sesuai namanya. Nah, nantinya jika masih ada kalimat yang negatif di sini, kita bantu ubah menjadi kalimat yang positif. Begitu seterusnya Bapak Ibu, ya. Kemudian dari keyakinan ini kita tawarkan ke anak-anak. Kita ajak anak-anak untuk mengidentifikasi, memanggil teman sesuai namanya itu nilai kebajikannya apa sih? Baik, kasih sayang, baik, santun. Baik, santun. Ada lagi? Sopan. Pak sopan. Apa Bapak Ibu? Kasih sayang. Kasih sayang. Ada lagi? Sabar.
Sabar. Memanusiakan. Oke. Kemanusiaan boleh atau menghargai siaan atau menghargai. Nah, jadi nanti misalkan di sini ada 7 keyakinan kelas, berarti ada juga minimal 7 nilai kebajikan yang disepakati. Seperti itu Bapak Ibu. Sebaiknya keyakinan kelas ini tidak terlalu banyak, hanya antara 3 sampai 7 keyakinan saja supaya mudah untuk diingat. Nah, seperti itu. Pak Ari di kelasnya sudah membuat keyakinan kelas. Alhamdulillah, luar biasa. Tapi sekarang sudah tidak ada bekasnya. Iya Pak. Ya. Oke. Oh, yang kelas ini belum, ya belum. Ya baiklah, Bapak Ibu. Jadi itu tadi, maka seseorang kita ambil kesimpulan, kita tarik ke merahnya, maka seseorang bisa melakukan sesuatu itu seharusnya dari dalam diri, bukan dari luar diri. Jadi motivasinya berasal dari motivasi internal. Dan begitu anak-anak bisa melakukan atau berperilaku sesuai dengan dirinya dan sesuai dengan nilai yang sudah ia, nilai-nilai kebajikan yang sudah ia tetapkan dalam dirinya itu, yang sudah ia ketahui. Dan begitu insya Allah karakter anak itu dapat terbentuk pada diri anak tersebut. Sudah benar. Oke. Berarti nilai Sebelum nilai itu juga. ya, untuk nilai kebajikan ini kita tulis juga ya, supaya anak-anak tahu oh dari membuang sampah di tempat sampah itu adalah kebajikan dalam kebersihan. Supaya anak paham, oh berarti aku buat sembarangan, berarti aku gak cinta kebersihan gitu. Seperti itu Pak. Kalau anak-anak tahu nilai kebajikannya, insya Allah motivasinya muncul dari dalam Pak, bukan eksternal lagi. Seperti itu. Nah, sebelum lanjut ke materi berikutnya yang akan disampaikan Pak Nur, kita akan ice breaking dipimpin oleh rekan kita Pak Aryono Susilo. Mari Pak, kita ice breaking dulu. Monggo Pak Adi. Terus di sana. Hari tulang. Bapak Ibu, mari kita sedikit dulu. Kita semuanya berdiri. Ya, beres dulu. S berdiri itu sebenarnya berasal dari bahasa Inggris. Yang artinya adalah memecahkan S dalam arti memecahkan kekuatan. Ya, semuanya tadi sehat. Maka dari itu monggo panjenengan apa ya? Masih ada tamu. Oh masih ada, oke. Saya mohon Pak Heri untuk menemani saya di sini. Ini beliau adalah pakar kemarin dari Pak Didi. smart casing, makanya dia sekarang menjadi smart bank. Oh ini kalau seperti ini kan lebih. Oh iya. Belum ada Bluetooth. Iya. Sudah ada Bluetooth belum? Iya, Lah ke bahasa Jepang. Ini. ada suara nih. Lewat dulu. Oke, mari. Mau ke sini, mari. Ada di depan ya. Asik. Datang semangat Bapak Ibu. Asik. Sebentar ya, suasananya. Selesai.
Sudah mencair Bapak Ibu, ini keringatnya sudah mencair. Bapak Lui. Monggo, setelah kita lanjutkan sesi yang kedua, kita panggil orang yang luar biasa, Bapak Nur Khairi, SPDMD. Tepuk tangan untuk beliaunya. Terima kasih Bapak Ibu. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita di sini akan belajar yang pertama kebutuhan dasar manusia atau melanjutkan dari materi yang tadi. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama survival. Ya, survival itu kebutuhan bertahan hidup. Contohnya makan, minum, dan lain sebagainya. Yang kedua kasih sayang atau belonging. Kasih sayang, semua manusia membutuhkan kasih sayang tanpa terkecuali. Yang ketiga freedom atau kebebasan. Bebas, semuanya biasanya menginginkan kebebasan. Ketika tertekan pasti rasa tidak nyaman, sehingga menginginkan kebebasan. Yang berikutnya fun, menginginkan kesayangan, ya, kesenangan atau sesuatu yang membuat kita fresh. Contohnya tadi SPP. Kemudian yang terakhir power atau penguasaan, menguasai sesuatu. Ketika biasanya bisa menguasai sesuatu itu pasti di dalam hati sesuai keyakinannya itu akan bangga, puas. Oke, berikutnya ini contoh kasus Ibu Santi dan guru kelas 5 di SD Harapan. Beliau sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid bernama Doni. Beberapa murid telah mengeluhkan tindakan Doni yang sering meminta bekal makan siang mereka dengan memaksa. Jika menghadapi permasalahan seperti Ibu Santi, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, apa alasan Doni melakukan hal tersebut? Di sini sesuai kebutuhan dasar manusia itu bisa kita identifikasi. Kebutuhan Doni itu apa saja yang kekurangan. Kita harus mengidentifikasi. Tidak boleh langsung menjudge anak ini mungkin atau langsung menjudge anak ini kebutuhannya kasih sayangnya belum tentu. Contohnya seperti Andika kemarin yang kita tahu, kita harus telusuri identifikasi. Nah, contohnya ini ketika mungkin Doni di survivalnya, kebutuhan hidupnya itu Doni karena lapar tidak membawa bekal, bisa mengganggu temannya. Kemudian love atau belongingnya, Doni menjadi perhatian teman-temannya, ingin diperhatikan. Kasih sayang itu aku di rumah nggak pernah dikasih sayang, mungkin dengan cara mencari perhatian temannya. Yang ketiga mungkin maunya, aku ingin menguasai, ingin teman-temanku takut. Nah ini merasa hebat karena teman-temannya takut dan menurutinya. Yang berikutnya freedom. Doni merasa bosan dengan bekal yang dibawakan orang tuanya. Mungkin bekalnya hanya itu aja setiap hari sehingga bosan. Nah, itu freedom, ingin bebas. Ingin kadang-kadang anak yang biasanya sering dibawa bekal, aku nggak ingin dibawa bekal. Contohnya freedom ya. Kemudian yang terakhir fun. Doni hanya iseng menikmati ekspresi wajah temannya yang besar. Nah ini kesenangannya saya ingin teman-temannya marah. Nah ini ya, kita harus identifikasi setiap kesalahan siswa kita. Berikutnya restitusi posisi kontrol. Di sini nanti kita akan berhubungan restitusi posisi kontrolnya.
restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid yang memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Ketika ada kesalahan, anak itu diusahakan untuk memperbaiki kesalahannya, sehingga ketika kembali menjadi baik itu akan lebih kuat. Di sini contohnya kemarin sudah pernah saya praktekkan di kelas saya, itu Vino pernah saya praktekkan. Ini segitiga restitusi nanti, sehingga anak dia sekarang sudah mulai karena timbul dari hatinya bukan dari eksternal, sehingga lebih baik lagi. Berikutnya 5 posisi kontrol. Tadi kita sudah tahu penghukum. Kalau penghukum itu pasti gurunya seperti tadi contohnya fluid yang tadi ada yang bilang biasanya guru olahraga. Yang kedua, membuat rasa bersalah, mungkin dengan bahasa tubuh tadi. Yang ketiga, posisi kontrol guru itu sebagai teman. Ini sudah baik, kita seperti teman anak siswa kita supaya dia lebih baik lagi. Kemudian memantau, hanya memantau keadaan siswa sesuai enggak dengan peraturan atau keyakinan kelas. Ketika ini tidak sesuai, terkena sanksi atau hukuman. Yang terakhir yang diharapkan itu manajer. Manajer itu diharapkan semua guru itu bisa melakukan ini. Sesuatu yang anak salah itu harus dicari identifikasi dulu. Identifikasi apakah kesalahan itu memang berasal dari kebutuhan dasar manusia tadi. Setelah itu kita beri keyakinan, kemudian keyakinan nanti akan bisa di keyakinan siswa kenapa melakukan hal tersebut. Setelah itu disamakan dengan keyakinan kelas tadi atau keyakinan sekolah atau keyakinan diri sendiri, apakah sesuai. Berikutnya. Di sini penghukum dan pembuat rasa bersalah itu identitas saja. Kalau dalam posisi kontrol, teman, pemantau dan manajer itu identitas berhasil. Kenapa? Karena teman itu siswa tidak merasa langsung dijudge salah. Kadang masih ada diajak dirangkul, anak di hatinya tidak merasa saya saja yang salah. Pemantau itu menerapkan keterapan disiplin. Pemantau biasanya dulu tidak, salah sini, anak ini salah. Contohnya anak kita rame dibiarkan. Nah itu pemantau. Kalau manajer itu anak rame atau membuat kesalahan, itu kita identifikasi, kita ajak ngobrol bareng. Setelah itu sesuai nggak dengan keyakinan kelas atau keyakinan sekolah atau keyakinan diri sendiri atau universal tadi. Lanjut. Posisi kontrol guru. Contohnya ini, ibu kecewa sekali dengan kamu Sandi, membuat rasa bersalah. Ayolah, lakukan demi ibu ya. Itu ayolah. Nah ini kan ajak supaya anak tidak merasa salah. Nah ini teman. Kemudian apakah kamu tidak ingin mendapatkan stiker bintang hari ini? Apakah kamu tidak tahu peraturan sekolah? Iya, nah, ini pemantau. Kemudian yang menghukum ini, kamu tidak pernah benar melakukannya, langsung menjudge menghukum. Yang terakhir, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Menyelesaikan masalah yang dihadapi tadi, mungkin memperbaikinya. Tuh, lanjut. Perhatikan, ini ada contoh pembelajaran. Nanti kita bisa amati, ini termasuk posisi
yang pemantau atau manajer atau pembuku atau teman atau yang lain sebagainya. Tadi ada 5. Ibu sudah pernah bilang kan sama kalian semua, kalau ibu sengaja mengambil yang pertama untuk mata pelajarannya ibu, untuk melatih kalian disiplin. Kalian tahu kan peraturannya ibu? Kalau ibu tidak akan mulai pelajaran kalau masih ada yang terlambat. Kalian tidak apa? Dari mungkin kenapa masih ada terlambat? Ayo mana? Kalian di mana? Ibu tidak akan mulai pelajaran kalau ada yang Tapi ingat besok, kalau kau masih berangkat begini, ibu tidak akan mulai pelajaran lagi. Selamat pagi anak-anak. Betul-betul ini kayak lagi. Tidak ada tobat-tobatnya. Kemarin sudah dari pagi tidak ada terlambat masuk kelas. Ada yang tahu kemana mereka? Assalamualaikum. Terlambat. Tidak usah banyak alasan. Begini bagaimana?
penghukum, ya kan? Tidak mengidentifikasi dulu apakah si Kailan ini alasannya apa, langsung dijudge, sehingga pasti penyesalan datang terlambat. Dan contohnya seperti itu, sehingga ketika guru tidak bisa mengondisikan kelasnya sebagai penghukum, kebanyakan siswa yang lain ikut menghukum sebagai kan. Contohnya ini berarti ibu gurunya tadi sebagai penghukum, sehingga membuat orang lain, siswa lainnya itu membuli si Kailan, ya kan? Oke. Setelah itu kita akan belajar segitiga restitusi supaya kita dalam mengambil keputusan tidak salah. Segitiga restitusi, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Yang tadi saya sebutkan, karakternya lebih kuat ketika melakukan kesalahan. Melalui restitusi, guru dapat satu, memberikan tawaran, bukan paksaan. Yang kedua, membantu murid lebih memiliki tujuan, disiplin positif yang berasal dari intrinsik tadi, serta memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Yang ketiga, membantu murid untuk jujur pada diri sendiri dan mengevaluasi dampak dari kesalahan yang dilakukan. Dari sini kita tahu, pertama, memberikan tawaran. Kenapa kamu kok melakukan kesalahan? Tidak langsung menjudge seperti Kailan ibu tadi. Kailan kamu datang terlambat, tidak menanyakan alasannya. Oke. Berikutnya, ini tanggapan segitiga restitusi. Yang pertama menstabilkan identitas. Tidak ada manusia yang bersalah. Setiap orang pernah melakukan kesalahan. Contohnya kalau tadi ibu gurunya Kailan harusnya datang, Kailan diajak sharing. Kenapa kamu datang terlambat? Pasti semua orang pernah datang terlambat. Pasti. Yang kedua, memvalidasi tindakan salah. Setiap tindakan mempunyai tujuan. Kamu tentu punya alasannya. Adakah cara yang lebih efektif? Contohnya Kailan datang terlambat pasti ada alasannya. Alasannya yang hari pertama tadi mengantar ibunya sakit. Mungkin adakah cara yang lebih efektif? Karena mungkin tadi Kailan ayahnya tidak ada. Kalau ayahnya ada, kemungkinan Kailan bisa datang ke sekolahan tepat waktu. Yang ketiga, menayangkan keyakinan. Ketika sudah datang terlambat, keyakinan yang disepakati di sekolah, contohnya tadi mungkin datang tepat waktu. Memang Kailan salah tidak datang tepat waktu. Ketika seperti itu, kita identifikasi siswa, kok datang terlambat, salah saya memang salah. Saya akan memperbaikinya besok. Karena alasannya seperti tadi. Masa Pak Guru, Bu Guru tidak menerima alasan seperti Kailan tadi? Karena orang tuanya sakit, hanya Kailan sendiri yang harus mengantarkan, harus menyuapi, sehingga masih ada kebijakan lain. Oke. Berikutnya, ini contoh cara
menyelesaikan masalah sesuai segitiga restitusi. Siswanya dipanggil dengan salah satu guru. Kesel pak, kesel banget. Masa aku dikatain uang apa? Ya aku marah lah. Aku udah dikatain mereka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Yang pertama, menstabilkan stabilitas. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu melakukan apa? Ya saya langsung ngatain mereka lah pak. Kesel banget. Saya benar-benar dia di depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu kan? Iya lah, saya diam aja pak. Saya bela diri lah. Masa saya jadi tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi. Iya pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi kan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat tadi tindakan kamu. Ini tahapannya terakhir, menanyakan keyakinan. Tindakan kamu itu tindakan sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah pak. Capek pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang pun sesuai dengan keinginan kamu? Ya saya sebenarnya sangat mengerti orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi. Jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakin lah pak. Iya, setuju. Kita harus sama. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, kan? Ya saya bisa lebih proaktif. Mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih sabar. Mau apa selanjutnya? Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Ini untuk menyelesaikan masalahnya. Hari ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang berwawasan ya pak. Dan biasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah. Bangga bisa bersabar dan tahan diri. Baiklah kalau begitu. Kita mengingat bagaimana memperbaiki masalah ini. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Ini contoh tahapan segitiga restitusi. Hebat. Ya, tahapan segitiga restitusi. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Sudah.